Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang neuroanatomi sistem saraf. Ya, jadi kita akan mempelajari kedepannya hal ini ya. Ini kabel-kabel ini semua yang membuat ini adalah kunci dari otak, tulang belakang sampai semua kabel ini adalah yang membuat kita bisa merasa dan memahami dunia luar. Kita akan lihat di sini ya nanti bagaimana otak itu direpresentasikan itu seperti ini. Bayangkan otak itu bisa dipotong seperti ini, kemudian difoto, dan nanti juga akan kita bisa lihat bahwa tubuh itu bisa dipotong-potong, dibuka seperti ini gitu ya. Ya, nanti kita akan pelajari ini satu persatu. Oke, sebelum kita memulai belajar tentang neuroanatomi sistem saraf ya, kita akan belajar dulu tentang apa itu posisi-posisi ya. Jadi kalau nanti ada istilah ventral itu maksudnya adalah posisinya menuju ke arah perut, posisi organ yang kita bicarakan. Kalau dorsal itu menuju arah punggung. Kalau anterior itu menuju ujung depan ya. Jadi di sini anterior menuju ujung depan, posterior itu menuju ujung belakang. Jadi ventral, dorsal ada yang menuju ke depan anterior, posterior, kemudian superior itu adalah di atas bagian lain. Kalau inferior itu di bawah bagian yang lain, oke? Terus kemudian ada yang namanya proksimal dan distal. Proksimal itu artinya dekat dengan titik yang ditunjuk gitu. Kalau distal itu jauh dari titik yang ditunjuk. Contohnya seperti ini. Jadi misalnya kita menunjuk join namanya radio ulnar. Nah, kalau proksimal itu lokasinya dekat dengan yang kita tunjuk. Sementara distal itu adalah titik yang terjauh dari join itu, begitu. Ya, terus kemudian lateral itu menuju ke samping, lateral ya. Medial itu menuju ke tengah arahnya. Sementara ipsilateral, jadi bayangkan tubuh kita dibagi dua, ipsilateral itu adalah di sisi tubuh yang sama, kontralateral itu di sisi tubuh yang berseberangan, gitu. Satu lagi, kemudian ada namanya otak yang tadi saya lihatkan di depan kan itu dipotong ya. Pemotongannya itu bisa koronal gitu, tampak dari depan, bisa sagital, tampak dari samping, dan bisa transverse horizontal, tampak dari atas, dan hasilnya berbeda-beda. Kalau ini itu dipotong menjadi tampak karena dipotong horizontal tampak dari atas. Kalau sagital ini dipotong tampak dari samping. Jadi seolah-olah pesonya seperti ini. Kalau yang koronal itu tampak dari depan, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa susunan saraf kita itu terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi. Nah, ini adalah saraf pusat, jadi otak dan tulang belakang. Ini adalah disebut saraf pusat. Sementara itu yang di pinggir-pinggir ini, serabut-serabut ini yang berhubungan dengan alat indera maupun organ, itu adalah sistem saraf tepi. Nah, organisasi seutuhnya seperti ini. Ada central nervous system atau sistem saraf pusat, yaitu tulang belakang dan otak. Kemudian ada sistem saraf tepi, yaitu somatic nervous system dan autonomic nervous system. Yang otonomik atau sistem saraf otonom itu terdiri dari sistem saraf simpatetis dan parasimpatetis. Nah, kita kali ini akan membahas mulai dari saraf tulang belakang. Saraf tulang belakang tadi yang berhubungan dengan otak langsung juga, itu tadi berkomunikasi dengan alat indera dan otot yang ada di tingkat bawah kepala. Nanti kalau yang di kepala itu dengan otak langsung. Di situ ada akar dorsal, dan akar ventral. Ingat yang kita bahas di awal, dorsal artinya menuju ke arah punggung, sementara ventral adalah menuju ke arah perut ya. Jadi ini adalah yang di bagian belakang, itu adalah akar dorsal, itu masuk
tugasnya membawa informasi sensori dari alat-alat indera. Sementara akar ventral yang di depan yang menuju ke arah perut itu membawa informasi motorik untuk diteruskan ke organ-organ tubuh maupun ke alat-alat indera juga gitu. Badan sel dari neuron sensori terletak di kumpulan neuron di luar saraf tulang belakang yang disebut ganglia akar dorsal gitu. Nah, di situ juga ada gray matter terletak di tengah spinal cord, di tengahnya tulang belakang, dan ini berisi banyak badan sel dan dendrit. Nanti kita akan belajar ini tentang anatomi sarafnya ya. Ada dendrit, badan sel, itu nanti akson gitu ya. Nah, kemudian ada white matter yang putih itu terletak di tepi spinal cord atau tulang belakang berisi akson bermielin membawa informasi dari gray matter atau yang warna abu-abu ke otak dan bagian spinal cord lain. Setiap ruas mengirim informasi sensoris ke otak dan menerima perintah dari otak. Jadi sangat penting bagian tulang belakang itu ya. Nah, sekarang kita belajar sebelum otak ya, otak nanti terakhir. Nah, sekarang kita belajar tentang saraf otonom. Apa itu saraf otonom? Jadi kita belajar tentang saraf tepi sekarang. Nah, ada somatik dan otonomik. Sekarang kita belajar yang otonom. Jadi ada kan tadi saraf somatik dan otonom. Kalau somatik itu semuanya mengontrol hal-hal secara sadar dan dia ada stimulasi otot. Jadi dengan sadar kita mengangkat misalnya atau ya apapun yang itu sifatnya sadar. Neuron langsung terhubung dari sistem saraf pusat dan otot. Jadi ada perintah dari sistem saraf pusat terdiri dari neuron tunggal dan otot-otot rangka. Sementara kalau saraf otonom itu kontrol tidak sadar, terdiri dari neuron yang menerima dan mengirim informasi dari jantung, pencernaan, dan organ lain. Jadi cara kerjanya otomatis. Nah, yang penting dari ini gitu ya, dari sistem saraf otonom itu, yaitu bahwa ada dua sistem saraf yang sebenarnya bekerja sama, yaitu saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik yang kerjanya itu berlawanan untuk membuat tubuh seimbang. Sistem saraf simpatetik memfasilitasi aktivitas berat, meningkatkan detak jantung, tekanan darah, pernafasan, dan lain-lain. Ya, yang berhubungan dengan respon fight or flight ketika kita menghadapi stresor. Membentuk ganglia pada kiri dan kanan saraf tulang belakang, jadi berhubungan langsung tadi, utamanya menggunakan norepinefrin atau noradrenalin sebagai neurotransmitter di sinapsis postganglionik. Nah, nanti kalian akan belajar ini, apa itu neurotransmitter, apa itu norepinefrin, dan apa itu postganglionik, nanti kalian belajar itu gitu ya. Nah, sementara saraf parasimpatetik itu memfasilitasi respon vegetatif tidak darurat. Jadi pada kondisi rileks, santai. Kalau saraf simpatetik itu tadi pada kondisi stres, menurunkan detak jantung dan meningkatkan kerja pencernaan, meningkatkan seksual arousal. Jadi ini kita lihat fungsinya berlawanan. Yang satu meningkatkan detak jantung, yang satu menurunkan detak jantung. Kemudian membentuk akson preganglion yang panjang merentang dari saraf tulang belakang dan serabut postganglionik pendek yang melekat pada organ-organ. Aksonnya sebagian besar melepas neurotransmitter asetilkolin. Kalau yang simpatetik tadi norepinefrin, yang parasimpatetik asetilkolin. Nah, ini adalah gambaran yang lebih jelas gitu ya. Jadi fungsinya berlawanan. Ingat bahwa simpatetik bekerja pada saat stres atau penuh tekanan, parasimpatetik sebaliknya. Jadi kalau misalnya kita ada bahaya, respon fight or flight kita itu langsung meningkat. Misalnya ada anjing gitu ya, terus kita takut gitu ya, langsung detak jantung kita meningkat dan langsung pencernaan kita langsung ini ya berhenti, kayak kita nggak lapar gitu ya, menurunkan kerja pencernaan gitu. Nah terus ternyata setelah kita deketi, oh ternyata anjingnya diikat dan nggak bahaya gitu ya. Nah kemudian parasimpatetik bekerja menurunkan denyut jantung, memacu kembali kerja pencernaan, begitu sebaliknya sehingga tubuh kita seimbang. Kalau yang bekerja simpatik terus, nah itu kita bisa
rusak lama-lama organ karena selalu dalam ketegangan.